record ya, biar nanti dikirim videonya. Iya, misalkan. Maksudnya di record supaya nanti kalau mau dengar penjelasannya ulang kan masih bisa ada ininya. Nanti saya kirimkan. Saya masukkan YouTube dulu baru kirimkan. Sebentar sambil saya bukakan ini. Masih ada lagi yang belum gabung kah? Ibu Kris, ternyata saya lihat toh itu dia kayak mau sejenis PKM begitu. Tapi PKM bermitra. Saya lihat lihat dia punya template-nya itu. Masih unmute, Bu, masih unmute. Tidak terlalu susah Ibu sebenarnya itunya. Iya, mudah-mudahan ya. Saya yakin bisa kalau teliti. Kalau tidak teliti itu memang ini. Sederhana tapi ini kita buat yang Iya, maksudnya ada ikonnya daerah itu di ini munculkan toh. Jadi misalnya kan di situ kan ada para wisata ya. Iya. Ada para wisata. Terus apa? Sosial Pendidikan. Sambil tanda tangan dulu, Bu. Iya, siap. Kamu sudah minta penjelasan semua ini, Ibu Putri. Ibu ada berapa orang, Bu? Masih unmute. Lebih dari 10 kalau dikumpulkan semua. Iya. Bisa jadi 2 kelompok kah? Atau satu kelompok? Dua kelompok saja toh. Kita coba dulu lah, tidak apa-apa. 10. Ada yang baru masuk. Ini Marcel. Selamat bergabung, Marcel.
Masih unmute, Bu Kris. Halo Ibu Ibu. ikut kegiatan dari pagi. Iya, dari pagi 2 hari ini belum selesai. Ke Pak Dekan juga kan? Kenapa? Supaya Pak Dekan bisa bergabung. Itu saya kirimkan ininya, atau dia punya link pendaftaran sama Telegram. Mahasiswa disuruh gabung di Telegram saja biar nanti tahu informasinya begitu. Iya, betul. Nanti saya juga gabung lagi. Ini Udah Ibu berapa ya orang, Ibu? berkaitan dengan ini. Ini berapa ini, lalu kita mulai 24 baru 5 orang ya. 4. Ada 10 kira-kira ya Ibu ya. Ada. Jadi kan ada pendidikan, kesehatan, pariwisata, seni budaya, perikanan, perkebunan, peternakan, mitigasi bencana, dan kuliner khas daerah. Ini kan lomba inovasi program pemberdayaannya Ibu ya. Jadi Iya, memang betul. iya, kita ini Ibu, kita mulai saja ya, nanti baru yang lain menyusul ya. Iya. Iya, Ibu sambil buka duluan dulu, nanti baru kita lihat dia punya panduannya sama-sama. Oke, terima kasih Bu. Kita mulai saja pertemuan persiapan mengikuti kompetisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita. Yang terhormat Ibu Fatma, terima kasih dan motivasi buat kemudian yang saya kalian berada tetap semangat. Ibu setiap kegiatan yang ada jangan menyerah dan ya kalau belum coba tentunya tahu apa potensi nasional. Ini sudah menyampaikan kepada bahwa beliau mengizinkan yang rekan-rekan akan lakukan dan Prodi menyampaikan ke dan untuk pertemuan pada ini sebagai Alma akan menyampaikan beberapa saya sebagai mentor dosen kampus kita dan alhamdulillah berpengalaman dalam kegiatan di tingkat nasional. Semoga rekan-rekannya dan bimbingannya. Ibu Fatma, persilahkan. Iya, terima kasih Bu Kris. Nanti saat penjelasannya ada kekurangan mohon diberikan masukan juga karena penjelasannya tidak beda jauh dengan PKM yang mungkin Ibu telah lakukan dengan teman-teman. Saya sudah lihat format sekilasnya itu PKM yang mitra levelnya masih mitra 1 ya Ibu ya. Masih di sekitaran mitra yang kedekatannya. Jadi sebelumnya selamat sore, terima kasih teman-teman mahasiswa hebat dan luar biasa yang sudah bergabung sore memberikan kontribusi terbaik untuk YAPIS dan untuk Papua ke depannya. Saya berharap ini adalah awal yang baik. Jangan dilihat seberapa besar uangnya, tetapi bagaimana rekan-rekan mahasiswa bisa mengambil bagian daripada pelaksanaan lomba ini, karena itu akan menjadi catatan terpenting bahwa ketika kita diberikan kepercayaan dan lolos itu akan menjadi satu catatan di Universitas Negeri Jogja bahwa peserta yang termasuk dari Papua yaitu ISIAPIS BIA tercatat dalam pelaksanaan partisipasi dalam lomba. Masalah menang dan kalah itu bukan jadi prioritas yang utama, yang penting kita akan mencoba dulu, kita serahkan kembali kepada
Tuhan karena yang bisa menentukan menang dan kalahnya itu beliau, tapi kita memang harus berusaha. Jadi di sini saya akan coba sampaikan panduannya teman-teman. Nanti kita akan sharing sama-sama kira-kira nanti judul yang pas atau yang tepat itu sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di Papua itu kita ambilnya di kategori yang apa. Nah, ini saya coba bagikan ya teman-teman. Iya. Ya, kita lihat ini ada sekitaran 12 ya. Ada dari aspek pendidikan, kesehatan, pariwisata, seni budaya, industri kreatif, olahraga, rekreasi, perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan mitigasi bencana kuliner khas daerah. Jadi kalau teman-teman ini saya kembalikan ke forum dulu sebelum kita menjelaskan prosedurnya. Masalah prosedurnya gampang. Kita lihat dulu dari 12 ini kira-kira menurut teman-teman mana yang tepat. Kalau misalnya dari aspek program studinya, ya mungkin ya Ibu Kris dari aspek ini ya Ibu Kris perkebunan ya, enggak ya, bukan ya, pertanian atau dari aspek ini. Saya Ibu masih unmute. Iya, izin Ibu. Izin Ibu. Kategori lombanya ini kembalikan lagi ke mahasiswa. Oh, oke. Pariwisata, seni budaya. Oke. Kalau salah. Iya. Yang penting melihat ada yang disebut dengan komoditas daerah ya. Ya komoditas daerah itu umumnya aspek yang terbesar bagi daerah Kabupaten Biak itu apa? Itu yang perlu dilihat. Terus masalah yang paling sulit dihadapi ya teman-teman. Itu yang nanti dijadikan sebagai latar belakang masalah. Nah, terus dari situ nanti akan berkembang selanjutnya, tapi harus dilihat dulu, harus ada alasan yang paling mendasar. Kenapa teman-teman angkat ini? Misalnya, misalnya saya kasih contoh yang sederhana ya. Saya mau ambil dari aspek perikanan. Misalnya hal ini karena komoditas daerah terbesar di Biak itu dari aspek ikan misalnya. Dari situ teman-teman buat bahwa dari industri yang ada di Kabupaten Biak itu dia masih dalam kategori industri rumahan. Misalnya orang masih ya sekilas buat bakso misalnya. Tapi industri yang kategorinya industri yang sudah levelnya industri hampir campur tangan daerah itu belum terlihat. Misalnya buat kerupuk ikan kah, apakah dan lain sebagainya itu nanti teman-teman bisa kembangkan dari aspek itu. Itu misalnya saya kasih contoh ya. Misalnya dari aspek mitigasi bencana, mungkin teman-teman akan mendirikan sebuah komunitas mitigasi bencana untuk isi Yapis Biak misalnya. Tapi kan yang di sini adalah inovasinya apa? Misalkan dari aspek itu ya. Misalnya kuliner khas daerah, misalnya teman-teman misalnya ada keladi tumbuh bisa diinovasikan dari macam-macam rasa, bisa dijadikan misalnya toppingnya bisa dikasih macam-macam ya misalnya keladi tumbuh khasnya daerah Biak bisa dibuat jadi kue yang tadinya brownies yang isinya coklat dalamnya keladi ya bisa saja silakan teman-teman inovasi ya itu menurut pendapat ibu yang selama ini dari aspek inovasi karena kebetulan saya lulusan UNY yang sering saya jumpai mereka lomba pada beberapa semenjak saya S2 itu kesannya lebih ke sana. Mereka menciptakan misalnya penangkal bencana dengan alat-alat yang sederhana, tapi itu sudah termasuk dalam pemberdayaan pengembangan desa yang digunakan di desa masing-masing misalkan. Misalnya dari aspek misalnya teman-teman lihat dari itu dari aspek kesehatan. Kalau kesehatan kan kita backgroundnya agak jauh sedikit ya, tapi misalnya pariwisata kan selama ini orang selalu kembangkan ya pantai dikembangkan jadi macam-macam misalnya kan, tapi belum susah untuk kita menemukan pariwisata yang dikembangkan dari segi pemberdayaan UMKM daerah setempat yang dikelola oleh mahasiswa. Bisa saja teman-teman buat dari aspek itu misalkan. Jadi tinggal teman-teman melihat dari kacamata di kabupaten itu yang paling menjadi urgensi masalah terbesar itu apa, itu bisa dijadikan sebagai landasan dari latar belakang masalah. Jadi misalnya kita mulai dari ini ya, untuk dari pertama dulu, untuk latar belakangnya merubahnya paradigma. Misalnya kita lihat dari aspek
merubahnya paradigma menempatkan desa sebagai bagian penting dalam globalisasi, turut mendorong Indonesia untuk segera mengubah sudut pandang akan desa. Jadi memang teman-teman harus baca dulu, terus nanti tolong dibuka ya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu. Kalau bicara Undang-Undang nomor 2014 itu mungkin lebih mengarah ke itu dikembalikan ke pemerintahan, pengelolaan aset daerah itu dikembalikan ke pemerintah daerah. Mungkin kalau tidak salah itu dia mengarah ke sana, makanya dicantumkan undang-undang itu. Tapi teman-teman tolong untuk dibaca kembali karena itu menjadi landasan dasar yang paling utama. Jadi rata-rata setiap lomba itu dia menang, kita berawal dari latar belakang yang berlandasan ke kekuatan undang-undang dulu. Misalnya teman-teman ambil dulu Undang-Undang Dasar 1945. Ada peraturan pemerintah yang misalnya teman-teman buat tentang para wisata, apa sih undang-undangnya yang menegaskan tentang para wisata. Kita turunannya lagi dari undang-undang pemerintahan, misalnya dari Undang-Undang Dasar 1945 dia turun ke undang-undang yang menegaskan tentang pemberdayaan desa itu undang-undang berapa misalnya. Kalau kita lihat kalau masa Covid kan undang-undang 2019 ya tentang pengelolaan keuangan dana desa dialihkan kepada pemberdayaan masyarakat sejak Covid-19 misalkan. Dia turun lagi dari situ, dari pemerintah undang-undang Pemda daerah Kota Biak itu apa yang menegaskan tentang pemberdayaan. Jadi turunannya tuh harus seperti itu teman-teman. Dari undang-undang kita masuk di peraturan pemerintah, kita masuk di peraturan daerah, baru kita masuk di urgensi masalahnya. Dari masalah itu akan timbul macam-macam. Oh ternyata, tapi kita akan lihat pada aspek yang COVID-19 karena itu memang yang jadi aset terbesar ya untuk membahas tentang pemberdayaan UMKM dari aspek itu. Nanti teman-teman silakan baca saja nanti karena di situ misalnya kita lihat itu dari Undang-Undang 14 kita masuk lagi ada demokrasi dalam skala kecil atau disebut sound government, terus kesempatan menjadi pemeran utama dalam pembangunan nasional. Desa mengamanatkan bahwa hakikat pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup. Jadi mohon untuk dibaca dulu latar belakangnya secara teliti. Nanti di situ teman akan secara tersendiri pola pikir itu akan mulai, ide itu mulai muncul. Kalau kita tidak baca berarti susah untuk menemukan ide ya. Itu dari aspek latar belakangnya. Jadi misalnya pengembangan wirausaha ya, baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat maupun usaha yang diprakarsai desa melalui BUMN desa, BUMDes desa, badan usaha milik antara desa, produk unggulan desa guna mendeminisasi perekonomian desa. Jadi teman-teman usahakan kita buatkan inovasi itu yang ada lebih aspeknya ke peningkatan kualitas desa. Jadi misalnya banyak yang teman-teman saya lihat itu KKN itu sebenarnya bagus sekali itu yang sudah dilakukan oleh isi Piapis. Tinggal teman-teman cari kakak tingkat lalu melakukan komunikasi. Itu bisa diintegrasikan supaya lebih real karena foto-fotonya jelas misalkan ya. Jadi itu bisa saja kalau belum dibukukan misalkan, karena kalau namanya lomba itu yang sudah diikut sertakan atau sudah dipublikasikan tidak bisa diulang kembali. Jadi memang perlu untuk melakukan komunikasi dengan kakak-kakak yang punya pengalaman atau bapak ibu dosen yang memang menurut teman-teman bisa share sama ibu Kris mereka kemarin untuk PKM itu bagaimana, karena itu bisa dijadikan landasan. Karena saya baca sekilas itu perlu ada foto-foto yang untuk menguatkan hasil inovasi bapak ibu ya. Misalnya kita lihat lagi peningkatan kualitas SDM. Jadi unsur daripada teman-teman punya inovasi itu harus mensejahterakan desa, harus meningkatkan kualitas SDM pada masa pandemi COVID misalkan ya. Tinggal teman-teman cari judul yang sesuai itu seperti apa. Terus yang ketiga itu pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pedesaan ya, yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian desa. Tapi teman-teman kalau tidak salah itu ada salah satu desa di Kabupaten Biak itu, kalau tidak salah saya kemarin yang kita ikutkan dengan pematerinya waktu kita mau masuk kuliah perdana itu, ada satu desa, ada beberapa desa di Kabupaten Biak itu yang tidak dianggarkan, tidak dimasukkan dalam dana desa karena pendataannya itu belum secara real masuk dalam pendataan secara komunitas dalam Kabupaten Biak. Jadi mereka itu rata-rata pengelolaan desanya itu diambil uangnya itu diperoleh dari pemerintah daerah. Mereka tidak dapat dana desa secara full karena mereka tidak terdaftar secara maksimal. Itu kalau tidak salah nanti saya cari tahu dulu, saya juga sudah lupa di sini. Bisa saja itu dijadikan sebagai masalah. Jadi artinya desa yang tidak memiliki dana desa tetapi mereka mampu mengembangkan potensi inovasinya
Saya rasa kalau dilihat dari aspek itu cukup baik juga ya. Jadi ada masalah, kita harus cari sesuatu yang ada masalah. Kalau tidak ada masalah berarti susah untuk kita pecahkan. Karena di dalam lomba itu kan mengembangkan sesuatu untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi misalnya desa itu bayangkan tidak mendapat dana desa misalnya ya. Semua ada sekitar berapa desa itu ya 20 24 20 apa ya ini distrik ya, ada berapa distrik itu yang dapat, ada sekitar 2 atau 3 distrik itu memang di Kabupaten Biak itu yang tidak mendapatkan dana desa dikarenakan di pendataannya itu belum ada kesalahan dalam pendataan. Sehingga itu kemarin ikut dengan Bapak Kepala Kampung ya, kalau tidak salah waktu mahasiswa mau KKN itu beliau menjelaskan seperti itu. Jadi saya rasa itu peluang besar sekali supaya jadi landasan hukum masalah bahwa ternyata kita mau mengembangkan suatu masalah yang mereka bisa mandiri tanpa ada dana desa dalam masa pandemi Covid. Jadi masalahnya itu double-double nih. Sudah tidak ada dana desa lagi, sudah tidak ada sudah dalam pandemi Covid. Mungkin teman-teman bisa melakukan inovasi untuk pemberdayaan UMKM di desa itu ya. Misalnya buat saja apa yang teman-teman rasa itu sangat cocok. Nanti Ibu Kris, saya rasa Ibu Kris punya pengalaman untuk pemberdayaan yang dari aspek bisnis itu cukup banyak sekali, tapi saya menjelaskan dari struktur bagaimana tipsnya biar kita bisa lolos. Itu dari aspek masalah digali dari segi itu teman-teman. Terus kita lagi ya lihat ya, jangan lupa teman-teman, saya sudah bilang dasar hukum itu paling patokan pertama untuk menjadi landasan terkuat dalam teoritikal ya teman-teman. Setelah itu nanti kita lihat lagi ada dalam aspek misalkan kita lihat dari syaratnya ya, syarat lombanya apa. Misalnya tercatat mahasiswa aktif itu sudah pasti, kelompok harus di perguruan tinggi yang sama, peserta kelompok merupakan anggota dari UKM Orwaha di tingkat program studi fakultas dan perguruan tinggi dibuktikan dengan surat keterangan kepengurusan ya. Jadi mungkin teman-teman ada bagian daripada usaha kesehatan, usaha menengah kecil di sekolah atau ormawa, nanti tinggal dibuatkan surat keterangan saja. Itu sebagai salah satu persyaratan. Terus melakukan pendaftaran di sini teman-teman. Jadi siapkan kartu tanda mahasiswa, terus rencana studi KRS-nya 2001 2002, terus surat pengantar dari perguruan tinggi atau fakultas, terus dibuatkan dalam lampiran PDF-nya. Terus bergabung dengan grup Telegram, saya sudah kirim di grup. Nanti silakan digabung saja teman-teman, di chatting juga ada. Terus ini masalah ini sudah tidak terlalu ini ya. Yang paling penting itu teman-teman ini kita lihat dulu yang pertama ini dari aspek ini. Ya, ketentuan lomba. Lomba bersifat kelompok maksimal 10 orang. Kenapa saya perlu tunjukkan ini teman-teman? Ini adalah rata-rata kita tidak lolos administrasi itu pertama dari ketentuan administrasi, pendaftarannya tidak memenuhi. Yang kedua itu biasanya kita salah dalam menentukan. Makanya saya bilang harus dibaca. Kebanyakan pengalaman saya tidak terlalu pintar-pintar juga, biasa-biasa saja seperti teman-teman, cuma saya baca. Jadi sebelum saya mau daftar itu saya baca ulang-ulang terus, apa yang ini saya pisahkan, apa yang ini saya pisahkan, karena itu persyaratan mutlak. Setelah itu ada setiap perguruan tinggi boleh mengirimkan lebih dari satu kelompok lomba, namun setiap mahasiswa hanya boleh mendaftar sebagai ketua atau anggota sebanyak satu kali. Jadi kalau sudah ada misalnya di grup A sudah ada Marcel tidak bisa lagi jadi wakil ketua di kelompok B. Jadi cukup satu orang saja boleh jadi ketua, tapi untuk pendabelan maksimal 10 anggota sebaiknya biar menghindar kita gugur secara administrasi. Mahasiswa yang berbeda saja tidak usah, dia sudah di kelompok ini terus dia lagi di kelompok satu. Terus satu UKM Ormawa boleh mengirimkan lebih dari satu kelompok dengan tetap memenuhi ketentuan 2B ya. Berarti 2B itu setiap perguruan tinggi mengirimkan lebih dari satu kelompok. Oke. Terus yang ke D itu adalah satu kelompok beranggota dari mahasiswa aktif yang terdaftar sebagai pengurus atau anggota dari satu UKM. Jadi yang nanti minta bantu untuk dibuat struktur organisasi UKM-nya untuk sementara dulu sebagai surat keterangan dari fakultas. Terus seluruh gagasan inovasi yang diterima oleh pihak panitia lomba akan diseleksi berdasarkan kriteria awal penilaian untuk masuk ke dalam tahap berikutnya. 7 finalis yang memenuhi persyaratan dan ketentuan lomba serta penilaian dari Dewan Juri akan bersaing merebutkan gelar juara melalui presentasi gagasan inovasi yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom ya. Jadi kalau yang sekarang kita perjuangkan adalah bagaimana teman-teman bisa lolos secara administrasi dan
punya judul inovasi lomba itu dia menarik perhatian. Itu dulu yang jadi PR kita sekarang. Karena kalau itu sudah, sorry dia ini stop sharing. Karena itu kalau sudah diterima judulnya, itu otomatis itu sudah pasti untuk presentasi. Jadi kalau tidak diterima judulnya, kemungkinan mau dipresentasikan itu susah. Jadi kalau sudah masuk di presentasi itu kita sudah bersyukur ya, karena dari sekian banyak universitas yang ada di Indonesia, kalau sudah masuk kategori presentasi itu sudah termasuk baik. Tinggal bagaimana caranya baru kita menarik perhatian untuk diterima. Itu yang jadi ini jadi PR kita sekarang. Jadi kalau dilihat berdasarkan apa yang digambarkan di dalam sini, saya rasa tidak terlalu sulit. Yang paling penting adalah teman-teman harus cari judul yang sangat menarik sekali ya. Misalnya yang kedua, tim lolos seleksi tahap pertama dinyatakan sebagai finalis, diwajibkan mengirimkan file presentasi kepada panitia sesuai waktu yang telah ditentukan. Dewan juri berhak membatalkan kemenangan peserta apabila terbukti ada indikasi kecurangan. Jadi kalau kita sudah lolos tahap pertama, kita kirimkan isi proposalnya, sudah dinyatakan lolos, berarti kita akan masuk di masuk finalis yang masuk di presentasi. Terus lomba akan dilaksanakan apabila syarat minimal peserta lomba terpenuhi. Untuk dinyatakan sah sebagai sebuah kompetensi lomba tingkat nasional, yaitu minimal peserta berasal dari 5 provinsi yang berbeda dan minimal terdaftar 9 judul gagasan inovasi yang berkompetensi tiap kategori. Terus yang itu kesesuaian persyarat administrasi yang bersifat wajib seperti tanggal, bulan, tahun proposal, pengusulan dosen pendamping, pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan, biodata tim pengusul, pendampingan tanda tangani dan nomor halaman surat. Terus yang kesesuaian format proposal dan penulisan dengan pedoman LIP 3D yang berlaku sesuai kategori lomba ya. Jadi lomba ini tidak dipungut biaya sama sekali. Nah ini kapernya gampang lah. Kalau untuk kaper-kaper itu nanti dulu, yang penting ini kita lihat ya. Teman-teman, ringkasan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi, target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema. Lomba inovasi pemberdayaan dan pengembangan desa, ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan secara singkat rencana kegiatan. Jadi nanti lihat itu yang tadi misalnya saya jelaskan permasalahannya, harus ada solusinya apa, target luarannya itu harus apa. Jadi itu kayak dengan kita buat ini saja Ibu Krisya sama seperti kita mau penelitian penelitian PDP, penelitian dosen pemula. Jadi harus ada masalahnya, harus ada luarannya, harus ada targetnya. Jadi misalnya kalau teman-teman mau ambil tentang pariwisata, berarti kenapa alasan buat pariwisata itu di tempat itu, mau mengembangkan pariwisata misalkan ya, alasannya apa, masalahnya apa sampai teman-teman mau mengembangkan pariwisata itu misalkan ya. Nah, terus teman ingin luarannya apa, luarannya itu misalnya dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar misalkan. Nah, terus targetnya apa ya, targetnya apa, dapat meningkatkan ekonomi, baik ekonomi menengah maupun ekonomi kecil untuk daerah sekitar ya misalkan. Itu untuk dari aspek yang dibilang luaran target. Dari itu contohnya saja, masih ada yang banyak lagi. Nah, terus pendahuluan lebih dari 2000 kata. Ini nanti teman-teman bisa baca saja. Kita lihat dari untuk kelompok non produktif masyarakat umum. Jadi misalnya ya, jelaskan jenis permasalahan prioritas yang akan ditangani dalam LIP 3D minimal 2 bidang. Untuk masyarakat produktif secara ekonomi dan calon wirausaha meliputi bidang produksi, manajemen usaha dan pemasaran hilir usaha. Untuk kelompok masyarakat non produktif, maka permasalahan sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut seperti peningkatan pelayanan, peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki atau membantu fasilitas layanan dan segala bidang, dan bidang sosial, ekonomi, keamanan, kesehatan ya. Jadi teman-teman, ini untuk yang sosial, ekonomi, politik itu semua bisa masuk dalam kategori peningkatan ketentraman. Intinya outputnya adalah semua itu kembalikan kepada pengembangan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan topik yang ada di itu. Jadi usahakan jangan sampai kita merancang kita punya tulisan itu keluar dari pengembangan pemberdayaan desa, itu sudah pasti tidak akan lolos. Karena judul topik yang besar daripada lomba ini adalah mereka ingin meningkatkan adanya pemberdayaan desa. Nah, itu yang ada. Terus tuliskan semua solusi yang ditawarkan menyelesaikan masalah. Nanti teman-teman bisa baca sampai di metode pelaksanaannya ya.
ada untuk mitra. Jadi begini teman-teman, dilihat dari paparannya dan ini, kalau ini ya gagasan gambaran iptek yang diusulkan itu kalau tidak salah ini nanti saya coba lihatkan yang pernah saya buat itu mudah-mudahan dia tidak hilang ya. Terus ada peta lokasi mitra, jadi memang kita harus ada mitra Ibu Kris ya, karena misalnya kita mau mitra dengan apa Ibu lebih tahu lah, nanti tinggal dibuat surat kemitraannya saja, terus kita fotokan, kita masukkan surat mitranya dan ditempelkan di situ. Terus misalnya ada kalau diminta lokasinya kita tinggal ini peta lokasi mitra. Ini yang nanti kita screenshot di websitenya ini di apa di peta lokasi ya kita lihat ininya lokasinya apa sih yang di dalam sini. Saya lupa lagi di HP. Mapnya itu ya nanti kita antara jarak antara teman-teman yang di Yapis dengan di mitra yang kita lokasikan itu minimal harus berapa meter. Jadi itu kayak dengan mitra yang kita di PKM itu Ibu dalam aspek itu. Jadi kalau misalnya di ketentuannya tidak dituliskan berapa meter jaraknya itu tidak jadi masalah. Tapi kalau saya rasa ini tidak pakai ketentuan meter karena ini dibuka untuk seluruh Indonesia. Jadi berapa jarak pun itu tidak jadi masalah. Jadi misalnya kalau teman-teman ini bermitra dengan misalnya pihak dinas pariwisata, berarti teman-teman fotokan mapnya dari tujuan dari Yapis ke dinas pariwisata itu yang nanti kita masukkan di dalam ini dalam bentuk JPG atau PNG. Jadi daftar pusat itu gampang, tapi yang ini Bu Kris berarti mereka harus difokuskan dulu cari topiknya sama buatkan latar belakang dulu. Itu ya Ibu Kris ya, untuk itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Ibu Kris ada yang mau disampaikan untuk lebih menguatkan apa yang kita sampaikan hari ini, karena saya hanya memberikan tipsnya. Kalau untuk masalah integritasnya keilmuan itu mungkin Ibu Kris yang lebih mendalami itu. Silahkan Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fatma. Terima kasih Bu Fatma. Baik rekan-rekan mahasiswa. Nah, untuk tahap awal, ini ya. Aku ingin melihat ide-ide dan rekan-rekan mahasiswa terkait tema. Silakan. Ada yang mau menyampaikan ide. Edi, Equaristi, Kofifa. Ada suaranya atau tidak? Silakan Kofifa, ada ide? Belum Ibu. Equaristi, silakan Equaristi. Izin Ibu, ide apa ya untuk kategori banyak Ibu? Dari 12 topik tadi yang Sebentar. coba dilihat dari sisi kita lihat ada di Kabupaten tentang apa? Apakah pariwisata atau seni budaya, industri perikanan. Kira-kira apa ya? Ibu, kalau dari saya sih pariwisata, seni budaya dengan pariwisata Ibu. Oke. Seperti apa maksudnya? Tidak. Ibu, kalau dari saya seni budaya itu kalau dari ya Bu. Itu menarik. Misalkan pariwisata yang lokal budaya biak atau apa gitu. Iya Ibu.
Kalau kita untuk seni budaya tuh kita di dia gini, kalau menurut saya tuh untuk budayanya itu agak kecil sih, maksudnya pemeran dari pemerintah. Untuk apa namanya? Untuk meningkatkan seni budaya, contohnya kayak kita punya ada kegiatan kayak ukiran atau apa gitu. Sekarang tuh sudah sama sekali sudah tidak ada. Padahal itu kalau dari saya itu banyak sekali orang-orang yang punya bakat, punya minat, tapi untuk peran dari pemerintah ke kampung itu memang ada, tapi sudah dijalankan. Tidak ada sih yang dilihat sudah habis. Jadi ketika program dijalankan selesai sudah habis. Oh, berarti Bu Kris dari ini ya, saya coba buka ini dulu, siapa tahu mungkin bisa ini. Jadi Bu Kris, kalau dalam Merdeka Belajar itu ada yang disebut dengan pengembangan komunitas praktisi. Jadi saya rasa yang disampaikan tadi masalahnya itu kita perlu wadah komunitas praktisi untuk memunculkan itu kembali. Jadi di situ nanti akan dimasukkan dalam anggotanya itu adalah orang tua kah, orang apa yang punya kualitas terhadap seninya itu. Misalnya bisa buat ukiran atau bisa buat noken, tetapi itu yang harus dikembangkan adalah kita isi piapis yang kembangkan. Jadi selama ini tidak pernah ada komunitas atau wadah itu di Kabupaten Biak. Kita mencoba melakukan inovasi pemberdayaan kita kasih satu contoh dulu di desa. Jadi itu kita kembangkan itu. Jadi kita buat komunitas praktisi pemberdayaan seni budaya atau isi piapis Biak untuk pemberdayaan di Kabupaten Biak Numfor misalkan. Nantilah judul dia punya judul besarnya nanti saya coba ini kan toh. Jadi saya merinding. Ya. Sampaikan di dia seperti apa biar nanti jadi saya bukakan pemahamannya begitu dulu karena itu nanti akan menjawab semua, karena di dalam membangun komunitas praktisi dalam dunia Merdeka Belajar sekarang itu kan paradigma baru Ibu ya, itu perlu kerjasama semua aspek, ada RT, ada RW, ada Bapak Kepala Dinas, semua itu harus dilibatkan. Jadi itu adalah inisiatif dari isi piapis untuk membangun suatu komunitas untuk memperdayakan seni budaya. Jadi nanti kita tinggal buat lagi kerangkanya, langsung mulai kita langsung jalankan aktivitasnya start awal. Nah itu yang kita ambilkan sebagai potret kan Ibu toh. Jadi kita mulai rintis, kita mintakan SK-nya misalnya dari Pak Dekan untuk mengesahkan siapa-siapa saja yang terlibat di dalam, tapi itu dari kita sebagai gerakannya. Tetapi yang ada di dalam situ adalah masyarakat yang kita mau tuju kampung yang mana. Ya, misalnya kita ambil di Biak Utara, berarti kita kembangkan di situ. Jadi kita bangun suatu komunitas baru yang memang belum pernah ada, karena kita perlu ada untuk menyelesaikan masalah yang terkikisnya budaya toh sudah mulai hilang di Kabupaten Biak. Ya itu menurut saya sih, nanti teman-teman bisa diskusikan itu kembali, karena menurut saya itu topik yang sangat bagi, karena dengan begitunya kita dapat meningkatkan perekonomian UMKM kecil bagi masyarakat desa setempat melalui kreativitasnya dan inovasi. Selain itu untuk mencegah terjadinya pengangguran yang berkepanjangan dalam pandemi COVID. Jadi teman-teman tinggal jelaskan saja di ring latar belakangnya begitu. Itu menurut saya sih dari apa yang tadi Ika bicarakan begitu, karena itu kita sudah inovasinya sudah masuk, kita mampu mendirikan sebuah organisasi sudah masuk, terus pemberdayaan desa juga sudah masuk di dalam, tambah dengan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar juga sudah masuk. Jadi itu sudah bisa menjawab semua masalah yang dilombakan, yaitu inovasi program pemberdayaan dan pengembangan desa. Jadi itu maksud saya sih. Iya. Sangat baik. Silakan koalisi dicatat ya. Bertanya. Untuk yang apa namanya, misalkan komunitasku yang alat-alat untuk tari itu kan atau buat inovasi pun komunitas itu ada ekoristik misalkan ada apa namanya
pasar yang di pasar Impres itu kan ada semacam komunitas tari budaya biak kalau sanggar di Biak ini tuh banyak. Iya. Kayak orang jadi nari, ini Iya, jadi akan nanti di dalam latar belakangnya itu nanti kita lebih spesifik penjelasannya itu bahwa untuk dibuka sanggar itu banyak, tetapi belum ada universitas atau sekolah manapun yang mendirikan yang bergerak dalam bidang komunitas praktisi yang dalam bidang seni. Rata-rata itu dibuat oleh masyarakat sehingga ketidakmaksimalnya itu tidak berhasil selama ini. Artinya sanggar itu hanya dia tidak aktif, dia aktif ketika orang ada mau acara baru don cari-cari orang baru latih lagi. Tapi dia tidak hidup selamanya karena hanya dibangun oleh masyarakat setempat. Sehingga kita melihat situasi itu, kita dari bidang akademisi atau dalam hal ini mahasiswa mencoba untuk mendirikan suatu komunitas praktisi yang memang benar-benar dikelola oleh mahasiswa. Dan itu akan lihat itu ke depannya akan ditargetkan, misalkan kan ada target tadi itu targetnya itu minimal ada jangka pendek ada jangka panjang, tapi kita pakai target jangka panjang saja 6 bulan. Itu targetnya jangka panjang itu akan maksimal karena yang berkecimpung di dalam organisasi komunitas ini adalah orang-orang yang punya wawasan memang sangat maksimal dalam bidang pendidikan, apalagi ini mahasiswa kan. Nah, jadi memang itu nanti dituliskan, diberikan gambaran saja. Kebetulan ini saya ada record, saya rekam saja, kita komunikasi hari ini nanti saya kirimkan di grup saja, teman-teman bisa langsung lihat rekamannya ulang toh. Oh ternyata yang dimaksud penjelasan Ibu dan Ibu Kris dan Ibu Fatma itu begitu. Jadi bisa teman-teman lihat dari aspek situ. Jadi itu nanti dia masuk di latar belakang. Pokoknya masalah tidak aktifnya sanggar terus menyebabkan banyak orang yang punya kreativitas dan inovasi dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi itu menurun, masa pandemik menyebabkan harusnya itu bisa jadi sesuatu yang sangat baik karena bisa dikerjakan di rumah kan, misalnya ukir di rumah dulu nanti habis itu selesai baru, itu malah sangat bagus dalam situasi pandemi. Itu bisa dijadikan alasan-alasan urgensi yang tepat teman-teman, karena kita harus banyak mengungkapkan masalah. Kalau kita mau ikutlah inovasi, kita harus ungkap semua masalah, kita ungkapkan dulu. Ya nanti itu baru kita tinggal integrasikan dengan teorinya yang kuat itu apa untuk dipakai. Nanti saya coba bantu untuk carikan jurnal yang memang sudah menjelaskan tentang seni budaya dalam aspek komunitas, itu nanti dipertegas dengan itu ya. Jadi kita tidak bisa menulis sesuatu tanpa ada rujukan dari penelitian terdahulu. Itu menguatkan untuk kita mau berhasil atau tidak. Kalau memang tidak ada berarti kan kita bisa ambil dari aspek contoh-contoh yang memang sudah diterapkan di dia. Nah, tapi itu nanti jadi alasan pertama. Masalahnya itu ya. Jadi teman-teman lihat dari tidak aktifnya sanggar, terus pemberdayaan lapangan kerja berkurang, masa pandemi menyebabkan ekonomi masyarakat menurun, tidak ada maksimal atau komitmen dalam pelaksanaan peningkatan seni budaya di Kota Biak, menyebabkan generasi selanjutnya akan hilang tentang konsep pemahaman mengenai seni, padahal itu adalah ikon terbesar bagi Papua kan. Misalnya teman-teman ungkapkan saja, itu diungkapkan dalam latar belakang teman-teman, karena menurut saya itu nanti akan jadi sesuatu yang mahal ya, cukup mahal kalau kita ungkapkan dari segi itu. Tapi kita harus cari desa yang memang tidak ada dana desanya. Nah itu nanti saya coba cek searching ulang, saya cari dulu, saya sudah lupa itu yang ada desa yang tidak memperoleh dana desa, jadi mereka rata-rata operasionalnya itu mereka peroleh dari pemerintah daerah Kabupaten Biak. Nah itu cukup menarik, jadi masalahnya cukup kompleks. Jadi teman-teman hadir untuk menawarkan suatu komunitas untuk pemberdayaan masyarakat dari aspek inovasi kreativitasnya. Nah itu jadi senjatanya kita, jadi itu yang nanti akan jadi terbesar bagi kita mau melakukan suatu lomba dari aspek itu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah boleh menulis itu, kita tinggal laksanakan, kita cari tempat desanya, kita duduk lalu kita kumpulkan teman-teman peserta yang memang mau direkrut untuk bagian daripada komunitas. Nah itu baru kita startnya mulai dari situ. Kita coba start awal saja untuk mereka melaksanakan ukiran itu. Jadi coba untuk melakukan anyaman itu. Kalau kita tidak dapat orang, kita untuk sementara ambil mahasiswa dulu sebagai gerakan yang paling pertama, supaya itu akan dipotretkan dan itu jadi bahan yang cukup kuat untuk kita punya materi. Karena
sepengetahuan saya rata-rata PKM yang lulus yang saya pernah di Universitas Negeri Surabaya yang mereka presentasikan itu rata-rata mereka langsung tampilkan dengan foto yang memang sudah dijalankan. Nah itu yang buat mereka menang itu. Kalau di UNY dulu tahun 2018 yang saya ikuti itu. Ada beberapa mereka rata-rata endingnya akan seperti begitu teman-teman. Nah, jadi mudah-mudahan nanti setelah dipikirkan kalau ada dari satu dari aspek seni budaya, terus nanti teman-teman nanti mau satunya dari mana itu nanti tolong di ini. Ya begitu Ibu Kris, nanti mungkin bisa ditambahkan kasih gambaran juga, saya juga kasih ini saja Ibu, silakan. Bagaimana Edi? Pengalaman ikut PH 2D itu kan? Ada ide yang memang bisa kita buatkan di kompetisiin. Ya Bu, izin Ibu. Kemarin untuk terkait yang PHP2D kemarin saya itu untuk perikanan Ibu. Kemarin sudah sempat mau bikin produk gitu Ibu, tapi karena kita terhalang sama di dinas kesehatan Ibu, jadi masih produk tapi untuk dinas kesehatan itu masih belum ini Ibu. Kira-kira maksudnya perikanan ya, maksudnya di bidang Ibu Kris, ini saya juga penasaran juga ada. Iya. Silahkan. Soalnya begini Bu, untuk perkebunan di sini kan ada sebelum pernah diikutkan PKM juga Ibu. Itu kebun apa gitu Ibu, ada desa, terus di situ sudah pembuatan ini Bu, Kokonatoa ini Bu, tapi tidak dilanjutkan. Kok gitu bisa Ibu? Dituangkan dalam ini ya, Yang lain ada ide ini bidang yang mungkin bisa dijadikan topik proposal. Iya, Ibu Kris, ini ya contoh dulu. Kalau tidak ini kan teman-teman ada misalnya keladi tumbuh itu tidak ada di daerah manapun, cuma ada di ada di Biak di Papua. Tinggal di kreativitasnya saja. Terus kalau tidak gitu buah matoa ya Bu, coba kita buatkan produknya jadi jus misalkan ya. Buah matoa itu mahal 1 kilo 50.000. Coba dibuatkan jadi jus. Karena kalau saya lihat dari inovasi pemberdayaan desa ini harus ada produk yang jadi. Itu kalau dari aspek yang tadi dikatakan oleh teman Edi ya. Jadi memang harus produk yang muncul. Jadi itu juga peluangnya besar untuk kita menang karena memang di sini difokuskan pada inovasi ya, inovasi program. Itu bisa juga bisa teman-teman tinggal lakukan saja. Kalau kita coba lakukan, saya yakin dan percaya bisa. Misalnya kalau kita bilang tidak tahu bahasa Indonesia tingginya itu buah matoa itu apa, tapi kalau kita harus dalam kurung baru kita garis miringnya pakai bahasa Biak, itu lebih keren lagi. Itu pasti jobnya itu, karena kita harus munculkan sesuatu yang khasnya akan dilihat berbeda dari topik saja. Ketika seleksi orang lihat topik saja sudah berbeda, ya itu sudah yang akan itu. Karena rata-rata penilaian dari PKM itu mereka tidak baca semua Ibu, mereka akan lihat cuma judulnya, urgensi masalahnya, sama target luarannya apa. Itu saja mereka lihat rata-rata. Jadi itu menurut saya sih begitu. Jadi teman-teman tinggal memilih saja yang terbaik itu yang mana menurut teman-teman itu sudah dijadikan sebagai topik. Nanti mungkin Ibu Kris ya kalau bisa sebentar malam paling lambat besok saya sudah terima judulnya. Baru sudah sesuai baru kita tinggal revisi judulnya, baru kita start dengan latar belakang. Nanti kita tidak tinggal bagi ya. Misalnya kalau lebih cepat itu 5 orang. Misalnya satu lihat tentang latar belakang 2 orang, satu cari teorinya, satu cari ininya, satu cari lokasinya, satu cari itu jadi sudah.
Kalau cuma satu proposal 5 atau 6 orang yang kerja, caranya begitu. Ya, tapi itu ya saya kembalikan ke Bu Kris, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan, ada yang masih pada intinya kita mencoba ya. Melihat kondisi misalkan yang bisa kita proposal. Intinya untuk tidak dituntut menurut yang intinya bisa masyarakat. Iya. Terus izin Ibu Kris, teman-teman nanti tolong di searchingnya, cari saja contoh-contoh proposal lomba yang bentuknya sejenis PKM-nya. Nanti tolong di searching saja supaya dibaca-baca, tahu dia punya latarnya seperti apa. Nanti kalau sudah itu dikirimkan di grup saja, nanti saya di Ibu Kris coba lihat kembali lagi mana yang kurang kita perlu tambahkan, mana yang belum maksimal kita perlu maksimalkan. Tapi yang paling pertama sekarang topiknya dulu teman-teman, karena tanggal 28 itu kan berapa hari lagi sudah selesai. Ya begitu ya Ibu Kris ya. Iya. Untuk pertemuan pertama itu ya ide set grup nanti baru kita untuk pembahasan proposalnya. Bagaimana? Iya. Rekan-rekan mahasiswa, kita coba dulu ya Ibu Krisya dan teman-teman, karena mencoba satu kali gagal itu biasa, bahkan 20-30 kali tidak jadi masalah, tapi nanti di antara 20-30 kali itu ada satu titik yang nanti kita berhasil di situ. Tapi yang penting intinya saya dan Ibu Kris berharap setidaknya kita Papua itu ada deretan nama, walaupun kita masuk sebagai peserta saja teman-teman, itu sudah luar biasa, karena saya yakin dan percaya bukan satu fakultas atau satu universitas yang ikut, ribuan universitas yang ada di Indonesia berlomba-lomba untuk ikut ini. Kita masuk dalam bagian peserta saja, yang diterima topiknya saja itu kita sudah harus bersyukur, karena itu sudah masuk di presentasi. Nanti kita mau masuk 7 besar atau 8 besar itu tidak jadi masalah. Yang paling penting adalah teman-teman mau berpartisipasi dan bawa nama baik ISIP dan Papua, itu yang paling terpenting teman-teman. Akan jadi catatan bersejarah bahwa ketika kita lolos itu akan menjadi garis goresan di UNY bahwa ternyata ISIP juga pernah ada di deretan pelaksanaan lomba ini. Jadi teman-teman jangan patah semangat, mari kita komunikasi itu perlu ya. Jadi apa-apa silakan dikomunikasikan di grup. Kalau bisa saya dan Ibu Kris jawab, kita akan mencoba jawab. Saya keyakinannya cukup besar sekali teman-teman. Ya kita mau dan tidak, tapi saya yakin insya Allah nanti kita menang ya. Kita berhasil, masalah menang nanti dulu lah, setidaknya kita masuk seleksi teman-teman. Kalau ada kendala silakan dikomunikasikan. Itu saja Ibu Kris dari saya, terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Fatma. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa, Ibu tunggu ya untuk ide-ide judulnya. Edi, Ekwaristi, Marcel, Kofifa, Fitri, Rani. Nanti di chat, Ibu cukupkan untuk temukan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi penyemangat awal kegiatan yang akan kita ikuti. Oke. Demikian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat sore. Semangat ya. Iya. Untuk penentuan, ingatan tolong dikerjakan. Besok iya. Ibu Kris, ini hari apa ya? Berarti hari Jumat malam. Hari Rabu. Iya, Jumat malam kita meeting. Untuk saya sudah lihat judul dan latar belakangnya hanya singkat saja, tidak apa-apa, nanti kita akan perbaiki ya. Jumat malam saya akan bagikan link lagi, kita periksa sama-sama, masing-masing akan presentasikan ya. Oke. Iya. Iya ya. Jumat malam Sabtu. Oke. Nanti kita koreksi. Ya.
Untuk Oke. anggota dan ketua jadi bukunya buat saja. Iya, buat dulu masalah lain-lainnya kaper-kaper itu belakang, itu yang penting latar belakang dengan topiknya dulu, nanti masalah ke bawah-bawah itu nanti Ibu dengan Ibu Kris akan koreksi sama-sama. Intinya adalah kerjasama, semangat, pantang menyerah, lakukan yang terbaik. Kalau fokus itu insya Allah nanti kita bisa berhasil. Ya itu saja Ibu Kris, saya kembalikan, terima kasih. Terima kasih. Iya. Dadah semuanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih Reni, Edi, Hovifa, Vira, Marcel sudah hadir ya. Thank you untuk hari ini. Ya Ibu Kris, saya stop record.